Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda yang soleh-soleha? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dalam belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Silakan sebelum kita belajar, kalian mempersiapkan semuanya buku paket kalian dan alat tulis kalian. Baiklah, sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kalian di rumah semuanya duduk yang rapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita doakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, materi kita hari ini adalah membahas tentang malaikat-malaikat Allah. Nah, apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya atau nur. Ya, jadi malaikat itu Allah menciptakannya dari cahaya. Kalau manusia Allah menciptakannya dari tanah, dan kalau iblis atau setan Allah menciptakannya dari api. Nah, malaikat ini adalah termasuk makhluk gaib. Apa itu gaib? Gaib adalah segala sesuatu yang diyakini keberadaannya tetapi tidak terlihat ataupun tampak oleh manusia. Nah, kita yakin bahwa malaikat itu ada, tetapi kita tidak pernah bisa melihat malaikat karena malaikat termasuk makhluk yang gaib. Malaikat selalu taat kepada Allah tanpa pernah membantah ataupun malas tugas yang diberikan Allah kepada para malaikat. Jadi malaikat itu selalu mengerjakan apa yang Allah berikan tugas kepadanya. Selalu dikerjakan tanpa ada rasa malas. Nah, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Malaikat juga mempunyai akal, tetapi tidak memiliki hawa nafsu seperti makan, minum, ataupun tidur. Jadi malaikat itu tidak seperti kayak kita. Kadang pingin makan, lapar, ya, haus, ingin minum, ngantuk, mau tidur. Tidak. Jadi malaikat itu tidak pernah tidur, tidak pernah makan, dan tidak pernah minum. Karena tadi Allah menciptakan malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu seperti halnya manusia. Nah, malaikat selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan serta selalu memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malaikat juga selalu bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara keseluruhan, ya, jumlah malaikat itu banyak sekali. Jadi jumlahnya berapa? Hanya Allah yang tahu berapa jumlah keseluruhnya malaikat itu. Akan tetapi Allah hanya mewajibkan kepada kita untuk mengetahui 10 malaikat saja. Jadi ada berapa yang wajib kita ketahui? Ya, ada 10 malaikat. Jadi malaikat itu ada 10 yang wajib kita ketahui beserta dengan tugas-tugasnya. Nah, kira-kira apa saja? Siapa saja nama malaikat itu dan apa saja tugasnya? Silakan kalian simak slide berikutnya. Nah, nama-nama dan tugas malaikat. Kalian lihat di sini nama malaikat, ya, di sini tugas malaikat. Nah, yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Nah, apa tugasnya malaikat Jibril? Kita lihat, ya, menyampaikan wahyu. Waktu Rasulullah dulu menerima wahyu itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Pada saat itu malaikat Jibril menemui Rasulullah di Gua Hira, dan wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Nah, ayat pertamanya adalah Iqra.
artinya bacalah. Itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Jadi tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Nah, tugasnya apa malaikat Mikail? Nah, ini dia tugasnya. Tugasnya menyampaikan rezeki kepada makhluk Allah, seperti halnya mengatur hujan. Nah, itu adalah salah satu tugas daripada malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Nah, tugasnya adalah meniup trompet atau sangkakala sebagai tanda terjadinya hari kiamat. Nah, kalau sudah malaikat Israfil ini mengerjakan tugasnya, maka habislah sudah akhir hidup di dunia. Artinya apa? Artinya kita sudah kiamat. Jadi kan malaikat Israfil yang sudah bertugas, maka terjadilah kiamat. Jika Allah menyuruh malaikat Israfil, tiup sangkakalamu, maka terjadilah kiamat. Hancur seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang selamat, semuanya hancur binasa jika terjadi kiamat. Israel tugasnya adalah mencabut nyawa semua makhluk Allah, baik itu manusia, hewan, tumbuhan. Itu adalah tugas malaikat Israel untuk mencabutnya. Dan semua manusia nanti akan bertemu dengan Israel, pasti ya. Saat nanti orang yang akan meninggal dicabut nyawanya, maka datanglah Israel menemuinya. Jadi malaikat Israel akan mencabut semua nyawa makhluk hidup. Selanjutnya, malaikat mungkar. Apa tugasnya? Nah, tugasnya malaikat mungkar ini adalah menanya di dalam kubur. Nanti setelah orang meninggal dikubur, maka dia akan bertemu dengan malaikat mungkar. Malaikat mungkar ini tidak hanya sendiri, dia berdua. Ya, namanya nakir. Tugasnya juga sama, menanya di dalam kubur. Jadi yang menanya di dalam kubur itu ada dua malaikat, yaitu namanya malaikat mungkar dan nakir. Dia menanyakan di dalam kubur, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu. Nah, nanti ini malaikat inilah yang dua ini yang akan menanyakannya. Kalau kita rajin sholat, rajin mengaji, rajin membaca sholawat, insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, anda yang soleh-solehah, kalian harus rajin-rajin sholat, rajin-rajin membaca Al-Quran, supaya nanti bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar nakir di dalam kubur nanti. Jika kita bisa menjawabnya, insya Allah kita akan selamat di dalam kubur. Raqib, tugasnya adalah mencatat perbuatan amal baik manusia. Nah, Raqib ini yang tugasnya mencatat perbuatan amal manusia. Misalnya kalian belajar, dicatat oleh Raqib. Oh, si Ahmad belajar, dicatat sebagai perbuatan baik. Dia sholat, dicatatlah sama malaikat Raqib bahwa dia sholat, dia mengaji, dia membantu orang tua di rumah, itu dicatat sebagai perbuatan amal yang baik. Itu tugasnya adalah malaikat Raqib. Nah, Atid, yang kedelapan adalah malaikat Atid. Tugasnya kebalikan dari tugasnya malaikat Raqib. Tugasnya mencatat perbuatan buruk manusia. Misalnya kalian berbohong, nah itu sebagai perbuatan buruk, dicatat oleh malaikat Atid. Kalian tidak mau membantu ibu di rumah, misalnya disuruh mencuci piring, tidak mau, disuruh menyapu, tidak mau, nah, itu sebagai perbuatan buruk, maka dicatat oleh malaikat Atid. Di saat kita sudah meninggal, akan ditimbang semua perbuatan kita, yang mana yang lebih banyak, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Jika perbuatan baik kita yang banyak, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Tetapi kalau amal buruknya banyak, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi banyak-banyaklah untuk melakukan perbuatan baik. Baik, selanjutnya yang kesembilan. Yang kesembilan adalah malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini menjaga pintu neraka. Nah, jadi jika misalnya kita banyak perbuatan buruk kita dicatat oleh malaikat Atid, kita akan bertemu dengan malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Malaikat Malik ini mukanya tidak pernah senyum, mukanya seram. Ya, dia tidak pernah mau tersenyum. Kenapa? Yang dia jaga adalah
pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini adalah menjaga pintu sorga. Jika kita banyak perbuatan baik kita, ya, jika kita banyak melakukan perbuatan baik kita di dunia ini, dicatat oleh malaikat Raqib, maka kita akan bertemu dengan malaikat Ridwan nanti. Karena malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Wajahnya selalu tersenyum dan berseri-seri malaikat Ridwan ini. Kenapa? Dia menjaga pintu surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian sudah menyimak materi video pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ananda yang saleh sehat, demikianlah materi kita pada saat ini. Insyaallah kita akan bertemu pada materi berikutnya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.